Suratul Fil. Oh tadi belum ini ya, belum di share ya untuk teksnya ya. Surah Al-Fil. Makiyatun. Makiyah. Wa ayatuha khamsun. Dan ayatnya 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. Apakah engkau tidak melihat? Jadi tak di sini itu bentuk orang kedua tunggal ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam tafsir yang lain juga ayat ini juga ditujukan kepada orang-orang Quraisy karena merekalah yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari serbuan pasukan bergajah. Jadi Allah menyelamatkan Ka'bah dan dengan penyelamatan Ka'bah itu orang-orang Quraisy juga mendapatkan keamanan. Istifhamu ta'ajjubin. Atau saya share dulu ya, tapi ini share-nya mungkin saya kan nggak ada di grup Crispy, saya share di grup yang masuk di grup apa ya? Oh ini aja, saya share nanti monggo di share ke ini. Nggak apa-apa kan HP-nya dipakai untuk itu. Saya japri aja, nanti bisa di share di grup. Nah itu. Istifhamu ta'ajjubin. Istifham itu apa? Kalimat tanya, ta'ajjubin untuk mengherankan. Ai yaitu ijab, heranlah kalian. Jadi maknanya itu alam taro, apakah engkau tidak memperhatikan, itu maksudnya heranlah kalian. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap pasukan bergajah. Huwa mahmudun. Dia adalah Mahmud. Nah, siapa Mahmud ini? Mahmud adalah nama gajah yang paling besar yang menjadi pemimpin dari gajah-gajah yang lain. Wa ashabuhu, dan pengikutnya. Jadi ashabul fil itu adalah Mahmud dan para pengikutnya. Jadi pasukan bergajah itu yang paling besar dan menjadi pemimpin gajahnya itu namanya Mahmud. Abrahatu malikul Yamani. Abrahah malikul Yamani, raja Yaman. Wajaisuhu, dan pasukannya. Bana, dia membangun. Siapa yang membangun? Abrahah ya. Jadi kalau Mahmud itu nama gajah yang paling besar dan pengikutnya itu gajah-gajah yang lain. Nah, kalau di dalam tafsir Jalalain ini mengikuti pendapatnya sebagian mufasir bahwa pasukan bergajah itu yang paling depan itu adalah Mahmud. Itu nama gajahnya. Nah, di belakang Mahmud ini banyak gajah yang lain, termasuk diantaranya adalah Raja Yaman Abrahah itu naik gajah, tentaranya sebagian itu juga naik gajah. Tapi gajah yang paling depan, paling besar itu namanya Mahmud. Tapi kalau dalam tafsir, sebagian tafsir seperti Al-Munir itu disebutkan bahwa Raja Abrahah itu yang naik Mahmud itu, yang naik gajah yang paling besar gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ibrohnya, bahwa pasukan bergajah itu ya mereka pemimpinnya itu adalah Abrahah gitu ya, pemimpin pasukannya. Sedangkan gajah yang paling besar, pemimpin gajah yang lain itu namanya
Mahmud. Bana dia membangun. Siapa berarti yang membangun? Abrohah. Bison Aa di Son'a. Jadi ibu kotanya Yaman saat itu adalah Son'a. Kanisatan gereja. Liyasrifa ilaiha untuk memalingkan kepadanya al-haja orang-orang yang berhaji an Makkata dari Mekah. Jadi Abraha itu dia membangun di Son'a sebuah gereja yang sangat besar dan tinggi untuk memalingkan orang-orang yang berhaji dari Mekah agar berpaling ke gereja itu. Kalau dalam tafsir yang lain termasuk Al-Munir disebutkan gereja itu dinamakan Qulais. Karena saking tingginya gereja itu sampai kalau orang yang melihat mendongak itu kulansiahnya, pecinya itu jatuh, maka disebut Qulais gitu ya. Itu saking tingginya. Fa'ahdasa, maka lalu mengotorinya rajulun, siapa seseorang min Kinanata dari Kinanah fiha di dalamnya. Jadi ada orang Kinanah yang kemudian mengotori bangunan tempat ibadat yang didirikan oleh Raja Abrahah tadi. Walat toho dan melumuri kiblataha, kiblatnya atau mihrabnya atau tempat sembayangnya bil adhirati dengan tinja, ihtiqaran biha sebagai penghinaan terhadapnya. Kalau dalam tafsir Al-Munir dan beberapa tafsir yang lain itu lebih lengkap ceritanya. Jadi Abraha itu punya keinginan setelah melihat ke orang-orang Arab ini setiap tahun mengunjungi Ka'bah, berhaji ke Mekah. Nah, dia ingin menyaingi Mekah agar orang-orang itu tidak lagi pergi ke Mekah tetapi perginya ke Yaman, daerah yang dia pimpin. Jadi selain ada motif agama, karena dia ini agamanya Nasrani begitu ya, juga ada motif ekonomi. Kalau orang-orang nanti tidak ke Mekah tapi perginya ke Yaman, maka itu mendatangkan devisa bagi Yaman kalau di zaman sekarang begitu ya. Perekonomian juga akan terangkat karena orang berhari-hari ada di Mekah itu kan membelanjakan sekian banyak uangnya untuk konsumsi, untuk akomodasi dan sebagainya. Nah, kalau itu bisa dipindah ke Yaman, maka Yaman akan mendapatkan pemasukan yang besar. Jadi ada unsur keagamaan, motif agama, ada motif ekonomi, juga ada motif politik. Karena semakin daerah itu banyak pengunjungnya dan dihormati, maka popularitasnya naik dan juga kekuasaannya semakin dihormati. Nah, 3 motif itu. Dan ini umumnya juga kalau satu negara atau sekelompok orang melakukan penjajahan biasanya juga ada motif itu. Contoh dulu kalau VOC masuk ke Indonesia itu apa istilahnya dulu? Yang ada 3 motif itu tadi semuanya masuk. Ya motif. Nah ya itu tadi. Gospel, glory, satunya apa? Nah ini hafal sejarah ini ya. Kalau glory itu kan motif keagamaan. Kalau gospel itu kenapa? Oh, glory itu tanah, yang gospel ya, yang motif keagamaan ya. Kalau glory kan berarti motif ekonomi kan ya. Sama apa? Kalau gospel kayaknya agama. Ya, gospel. Satunya Oh, emas gitu ya. Ya. Jadi tanah itu untuk politik gitu ya, kekuasaan, kemudian gold itu ya ekonomi gitu ya, yang gospel itu tadi yang keagamaan. Jadi ya sama, penjajahan kapanpun dimanapun umumnya punya 3 motif itu gitu ya.
Termasuk sekarang mungkin ya yang terjadi bagaimana Israel menjajah Palestina, itu juga tiga-tiganya masuk gitu ya. Karena mereka punya ideologi Zionisme itu gitu ya. Itu berarti kalau Belanda dulu ya gospel gitu ya. Mereka juga kalau berhasil menjajah Gaza, sebenarnya kan Palestina sudah banyak dijajah ya, sekitar 70% sudah terjajah gitu. Kalau Gaza juga berhasil dikuasai, maka glorinya, tanahnya juga mereka dapat. Dan kemudian goal ekonominya, emasnya itu juga didapat, karena rencananya nanti kan akan dibangun kota yang pariwisata begitu ya. Jadi tiga motif itu selalu menyertai upaya penjajahan. Termasuk juga yang dilakukan oleh Abraha dalam rangka itu tadi, dia membangun tempat ibadat yang tinggi gitu ya. Nah, ketika mendengar itu, salah seorang simpatisan Ka'bah dari suku Kinanah ini kemudian datang ke Yaman, ke Al-Qules tadi, dan dia itu mengotori tempat itu, bahkan melumuri tempat sembayangnya itu dengan kotoran manusia. Nah, itu yang kemudian membuat Abraha ini lebih marah. Yang niatnya tadi awalnya pengen memalingkan orang-orang dari Mekah, juga pengen ada niat bagaimana agar Ka'bah itu tidak punya pesona lagi. Dengan adanya itu dia meningkatkan upayanya untuk bukan hanya mengalihkan tapi menghancurkan Ka'bah. Fahalaha Abrahatu, maka bersumpahlah Abrahah, la yahdimannal Ka'bata, sungguh akan menghancurkan Ka'bah. Faja'a Makkata, lalu datang ke Mekah, bijaisihi, dengan tentaranya, ala atas atau di atas afyalil Yamani, gajah-gajah Yaman. Muqaddamuha, pemimpinnya atau yang paling depan, Mahmudun. Nah, itu namanya Mahmud, jadi nama gajah gitu ya. Fahina, lalu ketika tawajjahu, mereka menuju lihadmil Ka'bati, untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi dalam perjalanan menuju penghancuran Ka'bah, arsalallahu, Rasulullah mengirim, alaihim, kepada mereka, terhadap mereka, maqassahu, apa yang dia kisahkan, fi qaulihi, dalam firman-Nya. Alam yaj'al, bukankah dia menjadikan, ai ja'ala, yakni ja'ala. Jadi yaj'al itu artinya adalah ja'ala. Jadi Allah menjadikan, kaidahum, tipu daya mereka, fi hadmil Ka'bati, dalam menghancurkan Ka'bah, fi tadlil, dalam kesia-siaan. Jadi tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sia-sia. Sia-sia itu ya tidak berhasil, sekaligus kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, khosaratin wahalakin. Khosaratin itu rugi, wahalakin, dan binasa. Kenapa? Karena ya mereka sudah mengumpulkan banyak sumber daya, pasukan bergajah dan pasukan yang lain, disertai dengan peralatan perang, persenjataan. Nah, kalau itu tidak berhasil ya otomatis rugi, karena logistiknya militer itu perlu dana yang banyak. Wahalakin, dan binasa, karena bukan hanya rugi, mereka nanti semuanya akan binasa. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan dia mengirim alaihim, atas mereka, tayran, burung ababil, berbondong-bondong. Jamaatin, berkelompok-kelompok. Kila dikatakan la, tidak
berkelompok-kelompok. Wahidulahu ka'asatira. La wahidulahu tidak punya bentuk tunggal. Jadi ababil itu kata yang tidak memiliki bentuk tunggal, sebagaimana kata asatiru itu kan ada di Al-Quran, asatirul awwalin gitu ya. Itu tidak punya bentuk tunggal gitu ya, memang jamaknya begitu gitu ya. Wakila, nah pendapat yang lain dan dikatakan wahiduhu ada bentuk tunggalnya, ubulun yakni ubulun, au ibalun atau ibalun, au ibilun atau ibilun. Ka ujulin seperti kata ujulin itu jamak dari ijel, anak sapi. Kalau di surah apa itu? Di surah hal ataka hadithu Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a biijlin samin. Faja'a dia kemudian datang biijlin samin dengan hidangan dari anak sapi. Jadi saking menghormati tamunya, orang-orang Arab khususnya para nabi dahulu itu kalau ada tamu itu disembelihkan hewan. Nah, ijlin itu anak sapi, kira-kira ya apa? Pedet ya kalau di bahasa Jawa begitu ya. Jadi sapi tapi belum terlalu tua gitu ya. Nah, itu langsung disembelih dihidangkan gitu ya. Nah, ini. Wa miftahin atau kata miftah, wasikinin dan pisau. Nah, itu bentuk-bentuk jamak yang punya bentuk mufrad itu seperti ubul, kemudian ibal atau ibil. Nah, ini tidak ngerti tidak apa-apa. Ini masalah bahasa gitu ya. Yang penting kita tahu artinya gitu ya. Intinya kalau bisa kita bayangkan, itu dijelaskan juga dalam tafsir yang lain, itu seperti kawanan burung walet yang sangat banyak sampai membentuk gumpalan seperti awan hitam saking banyaknya. Nah, itu tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Tarmihim melempar kepada mereka bihijaratin dengan batu, min dari sijil, tanah yang terbakar, tinin matbuhin, tanah liat, matbuhin yang terbakar. Nah, ini penafsiran dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah mereka ka'asfin seperti daun ma'kul yang dimakan. Nah, dimakan siapa? Kalau daun biasanya dimakan ulat, daun kering yang dimakan ulat. Kawaroki zar'in, seperti daun zar'in, tanaman, akalathu yang memakannya ad-dawabu, hewan-hewan. Jadi seperti daun yang dimakan oleh hewan. Wadasathu, dan diinjak-injak, wa afnathu, dan hewan itu menginjak-injaknya dan hewan itu merusaknya. Jadi mereka ini ketika dilempari oleh burung-burung tadi, dilempari hijaratim min sijil, batu dari tanah yang terbakar, itu yang terjadi mereka melepuh seperti daun yang dimakan ulat. Yakni ahlakahumullahu ta'ala, Allah ta'ala membinasakan mereka. Kulla wahidin, setiap
orang dari mereka bihajarihi dengan batu al-maktubati alaihi ismuhu, yang sudah tertulis di batu itu siapa nama mereka. Jadi sudah ada ketentuannya, batu ini nanti akan mengenai siapa. Wahua, dan dia, huanya kembali ke siapa ini? Kembali ke hijarah, kembali ke batu tadi. Akbaru, lebih besar, minal adasati, dari adas. Adas itu kacang, biji kacang, apa ya? Kacang adas. Apa berarti? Iya. Jadi lebih besar dari biji itu. Wa asgharu, dan lebih kecil, minal himsati, dari biji kacang Arab. Biasanya kalau oleh-oleh haji itu ada kacang Arab, nah lebih kecil dari itu, gitu ya. Oh, berarti batu yang dilemparkan itu sebesar itu? Iya. Tapi panas gitu ya? Iya, panas. Yahrikul baidota. Nah, itu sampai menembus baidoh itu apa namanya? Topi besi. Topi besi. Warrajula, dan orangnya, wal fila, dan juga gajahnya. Jadi kalau dari atas kemudian, kan tentara itu kan pakai topi besi, topi baja. Itu bisa tembus. Bukan hanya topinya yang tembus, tapi juga sampai ke badannya, sampai ke gajahnya, karena pasukannya itu kan naik gajah. Wa yasilu ilal ard, lalu sampai ke tanah. Jadi sudah tembus topi baja, tembus ke badannya, tembus ke gajahnya, dan juga sampai ke tanah, bisa masuk ke tanah. Itu saking panasnya sampai nembus seperti itu. Makanya digambarkan ka'asfim makul, gitu ya. Wakana, dan adalah terjadi, hadza ini tahun maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah tahun terjadinya peristiwa pasukan gajah yang dilempari batu oleh burung ababil ini terjadi pada tahun Maulid Nabi, tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita kenal Rasulullah itu lahirnya pada tahun gajah. Nah, peristiwa ini. Nah, sebagian ulama mengingatkan bahwa surah ini yang pertama mengingatkan orang-orang Quraisy nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa keamanan. Yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu melindungi rumahnya, melindungi Baitullah, melindungi Ka'bah, bukan melindungi orang-orang Arab, tetapi melindungi Ka'bah. Tetapi karena Ka'bah itu ada di Mekah, maka orang-orang Mekah juga akhirnya ikut terlindungi, mendapatkan keamanan, tidak binasa oleh serbuan pasukan bergajah. Nah, ini yang pertama. Dan betapa luar biasanya perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Baitullah ini, karena pasukannya Abrahah ini enggak tertandingi. Waktu itu ketika terdengar rencana Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah, itu sebenarnya ada beberapa upaya untuk menghalangi serbuan itu. Yang pertama itu dilakukan oleh Dzunafar. Ini masih di wilayah Yaman, yang memang lebih simpatik ke Ka'bah, tidak ingin Ka'bah itu hancur. Maka dia mengerahkan pasukannya untuk menghadang pasukan Abrahah, tapi kalah. Karena pasukan Abrahah ini selain pasukannya banyak, senjatanya lengkap, juga mengendarai gajah. Yang kalau dilawan dengan unta yaitu enggak sebanding, gitu ya.
Setelah itu sampai di wilayah Al-Khoksam. Nah itu kemudian Nufail Al-Khoksami itu juga menghadang Abroha. Tetapi juga sama, kekuatannya nggak sebanding, mereka kalah. Nah sampai kemudian menjelang masuk ke Mekah, jadi belum sampai ke batasan Tanah Haram, di daerah apa namanya ya, Al-Magis atau apa begitu, itu Abraha berhenti mengutus salah seorang pasukannya untuk menyampaikan ke Mekah agar mereka menyerah. Nah itu mengutus utusan biar pemimpin Mekah itu menghadap ke Abraha dan menyatakan menyerah. Nah waktu itu yang menjadi pemimpin Mekah adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu sudah bermusyawarah bahwa mereka ini sepakat kita tidak akan menang melawan Abraha, maka mereka ini mengungsi. Nah karena dipanggil seperti itu, Abraha ini Abdul Muthalib ini datang, dan di pemberhentiannya tadi itu Abraha juga melakukan penjarahan, termasuk diantaranya 200 ekor unta miliknya Abdul Muthalib. Nah Abdul Muthalib menggunakan kesempatan undangan itu untuk meminta untanya. Jadi ketika sudah nyampe, apakah engkau adalah pemimpin Mekah? Ya, aku pemimpin Mekah. Apa yang akan engkau lakukan? Aku tidak akan menghalangimu, tetapi aku minta untaku engkau kembalikan. Nah Abraha ini heran, loh kenapa engkau tidak melindungi Ka'bah, tetapi malah cuma minta untamu? Ya ini untaku kembalikan. Jadi sudah merasa di atas angin. Tapi jawaban Abdul Muthalib itu luar biasa. Jawabannya adalah, unta ini milikku, maka aku yang harus menjaganya. Sementara Ka'bah itu milik Allah, maka Allah lah yang akan melindunginya. Nah Abraha itu nggak paham dengan kata-kata itu. Jadi dia merasa udah nggak ada yang menghalangi, berarti kita mudah saja untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata benar seperti kata Abdul Muthalib bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung melindungi Ka'bah. Dan ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 45 tahun kemudian, karena surah Al-Fil ini turunnya 5 tahun setelah Rasulullah mendapatkan wahyu. Jadi pada saat Rasulullah berusia 45 tahun diingatkan lagi. Dan sebagian mereka yang dulu menjadi saksi peristiwa pasukan bergajah itu masih hidup. Karena 45 tahun kan, kalau dulu ada yang usianya misalnya 15 tahun, berarti kan masih 60 tahun, ada yang masih hidup. Yang dulu usianya 20 tahun, berarti usianya 65 tahun, masih ada yang hidup. Jadi masih ada saksi hidupnya. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka itu ingat dengan nikmatnya Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Mereka hanya menyembah kepada Allah. Nah ini gandengannya dengan surah Quraisy yang kita bahas pada pekan lalu. Ini yang pertama, Allah mengingatkan nikmatnya kepada orang-orang Quraisy. Nah yang kedua adalah surah ini kemudian membuat kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah itu mudah saja mau melindungi siapa yang dikehendakinya dan mau menghancurkan siapa yang dikehendakinya. Sehingga kalau kita sudah beriman, kemudian kita menjaga agama ini, berupaya untuk membelanya, kita kemudian punya semangat untuk berdakwah, itu tidak perlu takut dengan segala resikonya. Karena segala resikonya itu semuanya ya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah takut kemudian ketika kita berdakwah nantinya ada yang berusaha mencelakai kita, ada yang tidak suka kemudian menyakiti kita. Termasuk juga pada saat turunnya ayat ini, kaum muslimin, para sahabat itu kan sedang menghadapi siksaan yang sangat berat.
diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang melindungi. Sebagaimana Allah melindungi Baitullah yang itu benda mati, Allah juga akan melindungi agamanya, melindungi Rasulnya yang itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan melindungi. Dan ini yang membuat para sahabat lebih yakin. Dan seharusnya semoga juga kemudian menguatkan keyakinan kita menjadi lebih bersemangat, kita lebih kuat, istiqomah di dalam dakwah, istiqomah di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan melindungi agama ini. Termasuk juga melindungi para dai-nya, melindungi para pembela agamanya. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu yang menjanjikan begitu. Misalnya surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Baik, insya Allah itu. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf jika ada kesalahan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mungkin jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, nggih, monggo. Apa namanya, Abdul Muthalib itu kan pada waktu itu sudah beriman kepada Allah ya. Iman bahwa yakin Allah itu pencipta, Tuhan, Rob, itu beriman. Ya. Tapi untuk beribadah hanya kepada Allah saja itu enggak. Karena pada saat itu orang-orang Arab itu umumnya ya paganisme. Musyrik itu menyembah berhala. Tapi mereka yakin bahwa berhala ini akan mengantarkan kepada Allah. Jadi mereka, karena dulu itu kan Mekah itu kan negeri yang beriman, negeri yang bertauhid. Karena pertama kali Mekah itu berdiri itu kan setelah adanya Hajar dan Ismail. Awalnya kan hanya lembah kosong, nggak ada penghuninya. Ketika Hajar dan Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim di situ, kemudian ada air Zam-Zam, timbul kehidupan, mata air ketika ada di padang pasir itu jadi sumber kehidupan. Nah itu kemudian ada orang yang datang kafilah akhirnya ikut di situ, minta izin untuk ngambil minum, akhirnya mendirikan bangunan rumah di samping rumahnya Nabi Ismail, sehingga akhirnya jadi pemukiman, jadi kota, dan itu didakwai oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sehingga penduduk pertama, generasi pertama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai generasi-generasi berikutnya. Hingga nanti ada tokoh namanya Amr bin Luhai yang saat itu Mekah masih bertauhid, meskipun semakin lama itu kan semakin ada penyimpangan. Nah, itu ada tokoh namanya Amr bin Luhai, dia pergi ke Syam, takjub dengan kebesaran, kemegahan dan kemajuan Syam. Nah, ketika dicari apa penyebabnya, apa bedanya dengan Mekah, kok bisa maju, itu dia salah kesimpulan. Dia melihat, oh penduduk Syam itu ternyata menyembah berhala. Maka dia bawa beberapa berhala itu ke Mekah. Awalnya hanya sekedar dihormati, generasi berikutnya kemudian sampai menyembah dan sudah lupa menyembah langsung kepada Allah, tapi menyembahnya kepada berhala. Dan itu terus menerus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, kondisinya begitu. Sehingga nama Allah itu sudah dikenal sebagai Sang Pencipta, sebagai Tuhan yang menjaga dan melindungi, begitu ya. Tapi untuk beribadahnya mereka beribadah kepada Hubal, kepada berhala-berhala yang lain, termasuk yang paling besar kalau di dekat Ka'bah itu kan Hubal. Tapi di tempat yang lain itu ada Lata, Mana, gitu ya. Nah, itu yang jadi apa namanya? Sebagian ulama kemudian menyimpulkan tauhid rububiyahnya mereka dapat gitu ya, tapi tauhid uluhiyahnya mereka enggak gitu ya.
Dan sebagian ulama yang lain mengatakan ya karena tidak beribadah kepada Allah ya tidak bisa disebut sebagai tauhid. Ini yang berpendapat bahwa tauhid itu satu kesatuan, baik rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Tapi ada yang membedakan jadi 3 itu begitu. Makanya kan ada banyak nama Abdullah sebelum Rasulullah diutus. Misalnya siapa? Ayahnya Rasulullah namanya Abdullah. Kemudian pembantunya Abu Bakar yang ketika bukan pembantunya Abu Bakar, orang yang disewa oleh Rasulullah saat Rasulullah hijrah sebagai penunjuk jalan. Siapa namanya? Abdullah bin Uraikid. Nah, itu orang musyrik. Kemudian di Madinah tokoh munafik itu namanya juga Abdullah bin Ubay. Jadi nama Allah sudah dikenal, bahkan mereka juga menyebut dirinya Abdullah, hambanya Allah gitu ya. Tapi tidak diibadahi secara murni, tapi disekutukan. Jadi musyrik, mereka itu musyrik begitu. Moga mungkin ada yang mau ditanyakan lagi.